spesial banget ya kalau kita bilang Pak Faiz di malam hari ini, Masya Allah, atas izin Allah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Teman-teman yang hadir juga semoga dalam keadaan sehat, bisa dapat banyak manfaat di malam yang spesial ini. Dan juga kalau kita lihat Kak Aca ini luar biasa di tengah kesibukannya Duh, di Jogja aja udah wah. Ini udah makan apa nih di Jogja nih Kak Aca nih? belum makan. Warung sastra mana penyetakannya? Enggak. Tapi emang karena aku tadi nyampe sore. Oh, baru datang sore juga Iya. berarti ya. Ini nanti teman-teman yang barangkali mau ngajak jalan-jalan ke Aceh, dipersilahkan ya. Boleh ya. Ajaklah ke tempat-tempat indah di Yogyakarta karena kota kita istimewa. Masya Allah. Tepuk tangannya dong buat Yogyakarta. Nah, Kak Aca ini sebagai aktris, entrepreneur, penulis, juga full mom yang luar biasa buat Megumi, Miska, Miguel yang luar biasa banget. Yang teman-teman pasti ngikutin juga YouTube-nya yang Masya Allah ya luar biasa, anak-anak yang hebat banget. Kemudian juga ada anak-anak yang juga lahir yang akan kita bahas juga, ada Kamu Tidak Istimewa. Nah ini mungkin boleh diceritakan ke teman-teman yang hadir di sini karena ternyata banyak yang baru pertama kali juga datang ke warung sastra karena pengen datang ke sini untuk support Kak Aca, karya-karyanya Kak Aca. Tepuk tangan dong buat Kak Aca. Kak Aca boleh cerita dong gimana proses buku Kamu Tidak Istimewa, apa yang kemudian menginspirasi, silahkan. Oke. Pak Faiz, mohon izin ya Pak, saya mau jelasin buku saya. Teman-teman, gimana kabarnya? Siapa yang udah punya buku Kamu Tidak Istimewa? Makasih banyak udah beli buku Kamu Tidak Istimewa. Jadi mungkin aku jelasin dulu sedikit kenapa judulnya Kamu Tidak Istimewa. Kamu Tidak Istimewa itu sebenarnya pengalaman aku sendiri. Jadi kita semua pasti pernah ya merasa ada di titik terendah kita, pernah merasa hancur, terpuruk gitu. Jadi cuma beda kotak aja, sama beda porsi aja masing-masing, tergantung Allah yang kasihnya seperti apa gitu. Nah, ketika aku sedang berada di titik terendah aku, waktu itu aku ingat banget, aku lagi berkumpul sama teman-teman RI1 aku, sebutannya RI1 ya. Jadi kayak teman-teman paling dekat, aku sebutnya gitu biasanya. Nah, ketika lagi berkumpul dari semua teman-teman aku itu ada salah satu, sebut saja si Mawar. Ketika aku lagi nangis, lagi kayak terseduh-seduh, lagi kayak gue hancur banget ya gitu kan. Jadi kayak paling menderita, kayak nominasi penderitaan terbaik tuh kayaknya Natasha Rizky gitu ya. Nah, pada saat itu si Mawar ini bilang sama aku, "Ca, you are not special lagi," kata si temen aku ini. Terus aku tuh responnya juga kayak, "Hah, kenapa gue?" gitu. Nah, terus di situ temen aku bilang, "Iya, lo tahu gak sih dari jutaan dan ratusan makhluk yang Allah ciptain, itu tuh yang punya kasus kayak lo itu banyak banget. Dan bahkan lebih susah, terus bahkan lebih parah kasusnya. Tapi dia nggak seberisik lo gitu." Terus habis itu aku makin gini kan, hah? Terus emang kenapa gue gak boleh nangis gitu kan? Terus habis itu dia bilang lagi, iya justru karena Allah mencintai makhluknya, maka lo diuji. Justru kalau sampai Allah gak uji, itu perlu dipertanyakan gitu. Terus habis itu, dan bukan cuma lo satu-satunya yang paling menderita di dunia ini. Masih banyak orang-orang yang untuk bertahan hidup aja tuh susah gitu. Jadi menangis sekali gak apa-apa, Ca. Tapi bukan berarti semuanya akan runtuh dan hancur. Jadi lo gak seistimewa itu. Allah mengurus seluruh makhluknya, bukan cuma lo gitu. Jadi pada saat itu puisi aku sudah selesai, tapi aku gak tahu judulnya apa. Nah, ketika itu langsung aku bilang, oke, kalau gitu judulnya ini aja. Kamu Tidak Istimewa. Gitu. Jadi Kamu Tidak Istimewa tuh bukan seakan-akan kita nggak istimewa ya teman-teman. Tapi ini adalah bentuk kata-kata kiasan bahwa karena kita istimewa, makanya Allah uji kita gitu. Dan semua tuh berjuang di titik darahnya masing-masing. Perjuangan aku, perjuangannya Pak Faiz. Jadi kayak semua tuh punya kotaknya masing-masing. Cuman kita nggak kelihatan aja kadang-kadang. Yang terlihat kayaknya happy-nya aja. Tapi kita nggak tahu titik berjuangnya seorang itu seperti apa. Dan cuman dia aja yang tahu gitu sih. Oh, bisa. Ya. Tepuk tangannya boleh dong. Ini baru dimulai, teman-teman tahan air matanya ya. Ya, aduh. Udah berkaca. Entar denger Pak Faiz ngomong saking lembutnya kita nangis. Iya, benar. Ini luar biasa banget ya. Kamu tidak istimewa, mengingatkan kita bahwa oke, bukan kita cuma satu-satunya makhluk Tuhan yang Allah kasih
hal yang istimewa di hidup kita, luar biasa. Teman-teman juga pasti yang udah pada punya bukunya, aku kira juga pasti di catatan belakang barangkali ada juga yang udah nulis catatannya sendiri. Iya. Ini yang menarik adalah Kak Aca, kenapa kemudian di halaman belakang buku kamu tidak istimewa diberikan catatan untuk para pembaca? Karena aku yakin banget semua orang itu pasti bisa menulis dan bagi aku menulis itu adalah sesuatu yang jujur, batin yang tak tertahankan. Jadi siapapun pembaca aku itu bisa banget menuangkan batin yang tak tertahankan itu di notes-notes belakang aku gitu. Seperti tadi aku baru aja dikasih nasihat sama Pak Faiz di belakang sedikit. Kata Pak Faiz, nulis tuh nulis aja. Nggak usah terkekang untuk oleh sesuatu yang kayaknya tuh perlu aturan atau pola dan segala macam. Ketika kita menulis dengan isi pikiran kita, maka itu ntar akan berjalan begitu aja sama kayak nyetir mobil. Lama-lama juga bisa kan gitu kata papa. Baik, luar biasa, tepuk tangannya dong. Pak Faiz, saya nggak menantikan jangan Pak Faiz nih saya, Pak. Iya Pak, saya kayaknya panjang deh di sini Pak. Kita 3 SKS kayaknya ya. Baiklah, izin saya mau ke Pak Faiz. Pak Faiz, ini juga Pak Faiz, Kak Aca, Pak Faiz juga udah baca bukunya Kak Aca juga di malam hari ini. Buat teman-teman yang barangkali juga belum tahu atau yang udah tahu juga, Pak Faiz ini juga punya buku judulnya Terjemah Rasa. Nah, ini adalah buku puisinya dari Pak Faiz yang kalau teman-teman baca dan Kak Aca juga baca, ini punya benang merah yang spesial banget buat kita semua. Ngomongin soal rangkaian perjalanan, kemudian juga kenangan, pergumulan diri, mencari diri, menemukan arti diri, kesejatian diri. Ini ketika saya baca kedua buku ini ada benang merahnya yang membuat kita berhenti sejenak, tarik nafas sejenak di tengah-tengah sibuknya dunia ini, sibuknya kita mencari arti, sibuknya kita menuruti dunia dan lain sebagainya. Nah, saya pengen dengar nih Pak, perspektifnya Pak Faiz ketika baca buku Kamu Tidak Istimewa. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Mbak Wincil, Mbak Aca. Saya panggil Mbak enggak apa-apa ya, mau di Jogja. Gak apa-apa. Oh, Yang lebih iya. bagus. Iya. Yang pakai kabel nih. Baik, saya tidak panjang-panjang nanti biar teman-teman ada waktu yang cukup untuk menyampaikan sesuatu. Karena mungkin hari-hari ini kita butuh banyak media untuk menyampaikan Masya Allah. apa yang ada dalam diri kita. Okay? Baik, yang pertama, saya baca buku ini tiba-tiba teringat. Jadi ada satu quote dalam filsafat itu yang saya ingat. Selama masih ada manusia yang lahir, berarti Tuhan masih percaya dengan manusia. Dan selama masih ada orang yang membuat puisi, berarti kemanusiaan masih ada. Jadi ini kan apa kalau bahasa saya ini wadahnya rasa. Banyak ekspresi. Kalau bahasanya Maslow itu disinilah seseorang mengaktualisasikan dirinya. Jadi mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Dan itu puncaknya kebutuhan manusia. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat Mbak Aca. Masih banyak Pak. Ini sudah sampai puncak ini. Teman-teman yang lain harus segera mendaki puncaknya masing-masing. Amin. Amin. Ya, karena ini satu wadah ekspresi diri. Saya tiba-tiba teringat satu ketika ada cerita sufi. Ada seorang sufi namanya Syekh Jami, Abdurrahman Jami. Beliau nulis satu kitab yang terkenal sekali yang judulnya Yusuf Zulaikha. Jadi satu ketika beliau cerita, ada seorang anak muda menghadap pada seorang anak muda ini minta pada guru, wahai Syekh, mbok saya dijadikan murid. Saya ingin menempuh jalan sufi.
Apa jawabannya ini? Belum. Kamu belum bisa masuk ke jalan ini, kamu pulang dulu, jatuh cintalah dulu. Bukan pacaran dulu ya, besok loh ya. Jatuh cintalah dulu. Maksudnya apa? Kamu belum bisa masuk ke jalan ini kalau rasamu belum hidup. Kalau hatimu belum hidup. Jadi berarti apa? Aspek menghidupkan hati itu penting menurut saya. Dan terbukti kalau teman-teman baca sejarah tasawuf kan ada beberapa sufi perempuan yang luar biasa. Mungkin yang paling terkenal teman-teman hafal ya, Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau tidak pernah nulis kitab. Yang masyhur dari beliau syair-syairnya, puisi-puisinya. Jadi bagi saya puisi itu media yang luar biasa untuk mengungkapkan rasa. Tidak sekedar ide. Kalau kata seorang sufi dari India yang nanti ke Amerika namanya Syekh Hasrat Inayat Khan. Kata beliau, kalau ilmu sudah tidak berdaya, maka yang bisa turun tangan adalah seni. Kalau seni sudah tidak berdaya, yang bisa turun tangan maksudnya menyampaikan ide, gagasan, menata dunia adalah puisi. Ada lanjutannya sebenarnya. Kalau puisi tidak berdaya, musik. Kalau musik tidak berdaya, getaran. Getaran itu, Getaran. iya, vibrasi. Getaran itu contohnya. Saya dekat Mbak Wicil, dekat Mbak Aca, itu kan merasa nyaman. Kenapa? Beliau berdua nyaman, enak. Itu getaran, jadi getaran kita langsung nyambung. Bayangkan kalau saya dekat Mbak Wicil, beliau pas lagi marah-marah ngamuk misalnya. Saya kan tetap tidak kerasan deket. Oh, ini mesti aku disemprot, ini mesti sayang. Kan gitu. Jadi itu getaran. Selama getaran ini masih ada, kata saya Hasrat Inayat kan, manusia dan kemanusiaan masih akan tetap sisa. Masih akan tetap ada. Tapi kalau sudah level getaran saja tidak berdaya mempersatukan kita, selesai kemanusiaan. Dan malam hari ini kita disatukan oleh buku ini yang menggetarkan kita semua untuk bergerak hadir di momen malam yang luar biasa. Baik. Oh, Banyak, Kak. Jadi Eh, iya. Oh iya. Ini Masya Allah banget, luar biasa. Boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Ada getaran yang menyatukan kita di malam hari ini. Kamu tidak istimewa, membuat kita belajar lagi, membuat kita mengenali diri lagi. Nah ini juga ketika menuliskan kamu tidak istimewa juga pasti Aca melihat getaran-getaran dari sosial, dari diri, dari lingkungan yang kemudian melahirkan kamu tidak istimewa. Begitu ya Kak ya? Iya, betul banget. Iya. Itu boleh diceritakan nggak Kak? Mungkin kalau aku ikuti prosesnya ini kan juga sebenarnya ini adalah waktu yang cukup sebentar ya dalam proses pembuatannya. Nah itu apakah kemudian melihat orang juga kemudian aku nulis atau bagaimana silakan. Ya, makasih Mbak Wicil. Jadi tadi aku setuju banget Masya Allah dapat ilmu baru lagi dari Pak Faiz. Jadi emang yang namanya buat aku sendiri hakikat kehidupan tuh emang ujian ya. Jadi kayak kita hidup tuh kayak dari satu ke satu berikutnya pasti kita akan menemukan masalah-masalah baru gitu. Bahkan masalah belum selesai pun kita akan udah harus ngadepin masalah berikutnya lagi gitu. Aku di sini tuh benar-benar nulis si Kamu Tidak Istimewa itu lagi-lagi ini bukan buku tentang tips-tips dalam melewati ujian karena aku juga nggak tahu gimana caranya. Jadi sebab aku menulis buku ini adalah karena aku butuh teman. Siapa teman-teman itu? Teman-teman itu adalah kalian, para pembaca. Para pembaca buku Kamu Tidak Istimewa. Seperti yang tadi dibilang sama Pak Faiz, getaran. Karena aku butuh getaran itu teman-teman. Getaran bahwa di mana kita tuh semua berjuang dengan kotak kita masing-masing. Kita berjuang dengan masalah kita masing-masing gitu. Jadi ketika nanti teman-teman baca buku ini, aku berharap semoga kita saling berpegangan tangan untuk bilang bahwa makasih ya, ternyata gue bisa kok, makasih ya ternyata gue gak sendirian, makasih ya ternyata gue gak menderita itu kok gitu. Jadi ini benar-benar buku yang aku bikin karena aku juga butuh
karena aku juga butuh untuk dirangkul gitu. Jadi salah kalau ada orang yang bilang buku ini untuk menjadi motivasi, motivator dan lain-lainnya. Justru karena aku butuh dimotivasi, maka aku bikin buku ini. Karena aku tahu kita semua punya perjuangannya masing-masing gitu. Jadi salah satunya adalah ya pasti ada kehidupan aku di buku ini. Ada teman-teman aku, ada orang-orang yang bahkan aku gak kenal, ada ilmu-ilmu yang aku dapat dari para guru-guru, ada orang-orang yang mungkin berselisih paham sama aku, bahkan ada yang aku tulis juga ceritanya mungkin mereka nggak suka sama aku, dan aku sangat-sangat meyakini bahwa mustahil jika semua penonton tuh suka sama kita gitu. Mustahil bagi semua orang-orang tuh bisa happy sama aku gitu, bisa bahagia sama aku, dan capek untuk membahagiakan semua orang itu hal yang gila. Jadi dengan aku menghadirkan buku ini, mudah-mudahan yang menyukai, yang suka dengan puisi dan kata-kata, mudah-mudahan juga bisa ikut mengekspresikan rasa dalam diri mereka masing-masing gitu sih. Luar biasa, tepuk tangannya boleh. Aku pengen teman-teman yang hadir izin ke Aca dan juga Kak Faiz sampai sana juga loh, sampai sebelah kanan kita, sampai gak kelihatan juga di sebelah sana. Semuanya boleh dong bilang bareng-bareng we love you Kak Aca. Boleh ya? 1, 2, 3. Tepuk tangannya dong dari kota Yogyakarta buat Kak Aca nih. Semoga sering-sering main ke sini ya Kak ya. Iya deh. Baik. Nah ini juga Kak Aca boleh nggak dalam perjalanan kalau nggak salah kalau kita lihat dari cetakan pertama kurang lebih 8 bulan perjalanan buku ini. Iya. Ada nggak pembaca yang kemudian sampai nge-DM Kak Aca ngasih feedback cerita soal perjalanan dirinya atau bagaimana kemudian Kak Aca melihat bahwa buku Kamu Tidak Istimewa tuh punya efek yang besar banget buat membaca. Ada nggak yang paling terikat buat Kak Aca? Makasih Mbak Ucil. Ada banget sih beberapa gitu ya yang sampai DM, sampai email. Bahkan tadi sebelumnya aku sempat mampir di Gramedia Sudirman. Terus salah satunya adalah dia itu seorang apoteker. Jadi waktu pas dia baca buku Catatan Kronik yang buku pertama aku, dia tadinya lagi hampir nyerah untuk kuliah apoteker karena perjuangannya panjang gitu, terus harus ada kayak spesialis lagi gitu kalau nggak salah. Dari tadi dia mau nyerah gitu. Terus alhamdulillah akhirnya dia bilang tadi ke Aca, ya ini pasti atas izin Allah ya, taufik Allah bukan karena aku, tapi lagi-lagi atas taufik Allah. Beliau bilang bahwa makasih karena aku kemarin sempat ditemenin sama buku catatan kronik di sela-sela aku tuh tadinya mau nyerah untuk kuliah apoteker gitu. Ternyata bukan cuma aku doang ya Kak yang lagi berjuang gitu. Terus ada juga yang DM ke aku, dia mau bunuh diri karena dia nggak keterima di universitas yang dia mau gitu. Tadinya dia pokoknya dia kayak mental illness gitu-gitu. Terus dia akhirnya mau bunuh diri, hampir bunuh diri. Terus akhirnya nggak jadi karena dia ngerasa iya ya kenapa sih gue ngerasa paling menderita. Toh ada orang yang mau bertahan boro-boro mau ngeraih cita-cita, boro-boro mau ngeraih goals untuk bertahan hidup aja tuh susahnya minta ampun. Akhirnya alhamdulillah Kak aku nggak jadi mati, kasar aku ngomongnya gitu. Aku akhirnya nggak jadi mati Kak kata dia. Alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan untuk hidup gitu. Terus ada lagi tadi bukan tadi, maksudnya ada sebelumnya juga ada yang cerita di acara book talk aku, dia baru aja ditinggal sama suaminya. Ditinggalnya bukan meninggal ya, suaminya hilang nggak tahu kemana, suaminya nggak balik. Sementara dia punya anak dan dia nggak dinafkahin sampai udah bertahun-tahun, dan dia nggak tahu sampai sekarang detik ini suaminya ada di mana, bahkan nggak ngasih kabar. Ada juga yang sekeluarga, ibu, bapak, kakaknya semua meninggal dalam kurun waktu 6 bulan. Makanya ini menurut aku justru dapet inspiring itu dari para pembaca gitu loh Mbak. Jadi bener-bener kayak aku makin ngerasa, gila gue kayaknya gak ada apa-apanya di ujian gue gitu. Tapi maksudnya bukan berarti kita meremehkan suatu ujian kita sendiri ya, tapi lebih melihat bahwa ya ternyata nih ada yang struggle-nya lebih bisa gitu, maksudnya lebih kuat, lebih berjuang lagi daripada gue gitu. Jadi macem-macem gitu yang mereka tuh ceritain ke aku, dan itu bener-bener salah satu nikmat dan juga bentuk pertolongan Allah buat aku bahwa itu bisa sangat-sangat menyadarkan aku gitu dari para pembaca gitu. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih sih sama pembaca buku-buku puisi aku gitu. Baik, luar biasa tepuk tangannya boleh. Nanti juga semoga ada teman-teman yang hadir di sini dan juga memberikan feedback dari apa yang kemudian teman-teman baca. Nah, Pak,
saya juga jadi menarik ini. Bagaimana kemudian fenomena yang Pak Faiz baca ketika seorang penulis merasakan getaran dari lingkungannya, kemudian dialihwahanakan menjadi kata-kata, dan kemudian memiliki pengaruh atau gerakan yang sangat besar untuk membacanya. Mengubah hidup seseorang, menyadarkan seseorang. Bagaimana Pak Faiz melihat ini kemudian? Di orang membaca itu ada yang model produktif, ada yang model resep. Kalau model produktif itu membaca ya hanya dipahami. Kebahagiaan dia adalah ketika mendapat wawasan baru. Ada orang membaca itu reseptif. Reseptif itu dia kontekskan bacaan itu untuk hidupnya. Nah, ya dua-duanya penting. Tapi pembaca reseptif itu biasanya lebih bisa mengambil manfaat dari bacaannya. Karena di situ dia mengkontekskan, menyocokkan bacaan dia sesuai dengan kehidupannya. Dan alhamdulillah mungkin pembaca buku ini itu sebagian besar yang mengambil strategi reseptif. Jadi tidak sekedar ini dulu Mbak Aca maksudnya apa yang nulis gini, tapi tidak begitu. Tapi tulisan itu, puisi itu dimasukkan ke dalam dirinya. Sehingga kemudian, oh kalau untuk konteks hidupku harusnya seperti ini membaca reseptif. Sama kayak orang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ada yang sekedar berhenti di pemahaman. Tapi ada yang reseptif. Reseptif itu, oh ayat ini kalau untuk konteks hidupku, saya harus melakukan atau menerjemahkannya seperti ini. Ini namanya pembacaan yang reseptif. Alhamdulillah semakin banyak yang membaca reseptif, maka satu teks itu bisa, kalau bahasa kampusnya semakin vital, semakin punya daya dorong, punya daya gerak. Makanya ya nanti teman-teman yang membaca tidak sekedar ini maksudnya apa. Kalau ini maksudnya apa mungkin ya terbatas sekali makna dari buku ini. Tapi kalau dimasukkan ini kalau dalam konteks hidupku isinya apa yang harus saya lakukan, teks ini akan jadi sangat luas. Buku ini akan masuk ke dalam bidang hidupnya teman-teman semua di banyak aspek. Makanya ya mari kalau kita membaca apapun biar dapat manfaat maksimal, tidak berhenti sekedar di pemahaman tapi juga resepsi. Nanti sebenarnya ada satu level di atas resepsi namanya inspirasi. Kalau inspirasi tidak berhenti di makna yang ada di buku ini, tidak sekedar menyerap untuk hidup kita, tapi muncul ide baru, gagasan baru di luar yang sekedar ditulis di sini. Setelah baca bukunya Mbak Aja ini, saya ada ide begini. Saya mungkin muncul makna ini, namanya buku ini inspiratif. Jadi tidak berhenti di isinya, tapi juga melahirkan nanti teks-teks yang baru, buku-buku yang baru. Siapa tahu teman-teman, kalau gitu saya bikin puisi versi saya sendiri yang mungkin lebih relate dengan hidup saya. Maka itu teksnya tidak hanya vital, tapi juga kalau istilahnya filosof namanya Derrida itu ya puncaknya teks itu di situ. Ketika dia melahirkan banyak teks-teks yang baru, sifatnya inspiratif. Jadi dan saya yakin buku ini ya dipahami saja bisa dan sangat relate untuk hidup kita, bisa diresepsi dan pastinya akan banyak menginspirasi teman-teman semua. Baik, saya kira itu Mbak Iqbal. Baik. Mas Andre boleh ada lagi? Ini saja, enggak apa-apa ganti ya. Iya, baik, izin. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Iya. Ini luar biasa, ternyata kita udah 30 menit ngobrol. Sangat tidak terasa ya. Mohon izin, sebenarnya saya juga ingin meminta nanti di akhir acara, mohon berkenan juga Pak Faiz dan juga Kak Aca juga nanti memilih satu puisi untuk dibacakan di depan teman-teman semua. Aduh. Tepuk tangan dong. Ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih kesempatan buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, apalagi juga yang udah baca bukunya, barangkali mungkin punya pertanyaan atau punya tanggapan atau mau cerita, sangat dipersilahkan di malam hari ini. Kita akan buka untuk 3 orang terlebih dahulu, silahkan angkat tangannya. Oke, pas 3 orang. Ada 4 sebenarnya tapi agak telat, gak apa ya nanti ya.
1, 2, dan 3 ya. Izin boleh bantu untuk mic-nya ke floor. Tadi ya, sama yang di sebelah sana tadi mana? 1, 2, dan masnya yang pakai baju abu-abu. Yang paling itu dulu Mbak. Yang dekat dulu. Mas silahkan. Silahkan kenalkan namanya, asalnya, kemudian bertanya kepada siapa. Oke baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Is dan Kak Aca. Perkenalkan nama saya Aroma. Saya dari Aroma. Saya dari Dieng. Ada yang tahu Dieng nggak? Ya, tapi memang saya domisilinya alhamdulillah sekarang di Jogja. Oke, nah yang ingin saya tanyakan ke Kak Aca sih, karena ini relate banget dengan buku yang juga sedang saya tulis tentang apa sih yang disebut dengan penerimaan itu, dan di mana titik Kak Aca akhirnya ketemu, oh ternyata aku tuh udah bisa menerima. Mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Roma. Kita tampung dulu ya. Iya. Kita boleh tampung dulu. Terima kasih Kak Aroma. Nanti juga Kak Aroma ada hadiah juga, tapi dikasihkan nanti atau langsung ya? Oh langsung. Ya. Kalau pengen langsung dikasih sama Kak Aca ya? Oh iya, nanti ya. Nanti ya, saya tahu pandangan Anda dan pilihan Anda ya. Baiklah. Oke, dari Kak Aroma, kemudian Kak, ya silahkan. Kenapa? Berdiri boleh? Mohon izin Kak Aca, Bapak Is. Iya. Saya juga Mbak. Saya sebenarnya mau tanya ke Kak Aca. Namanya Aprilian Fitiana dari Plot Bogor. Panggilannya? Panggilannya April. 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 Penyanyi ya? Levin ya? Oh ya, canda. Saya mau tanya sama Kak Aca, bagaimana cara merawat ikhlas? Saya juga nggak tahu. Makanya saya bikin buku ini. Ayo. Nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa Kak Aca. Tadi kita punya Pak Faiz. Tadi saya harus nanyain sama Papa itu. Iya, kita tanya semua ke Pak Faiz nanti ya. Ada lagi? Oh boleh. Oh iya. Cerita sedikit, saya punya 2 bukunya Kak Aca, catatan kronik sama Kamu Tidak Istimewa. Makasih banyak Mbak. Catatan kronik itu sangat membantu saya untuk menuliskan benar-benar yang dari hati saya sampai tulisannya itu amburadul. Masya Allah. Soalnya saat itu masalah saya itu datangnya bebarengan gitu. Enggak saya ragukan. Jangan gitu dong. Saya bingung jadinya. Gitu aja sih, soalnya saya masih belajar untuk ikhlas itu kan datang dan pergi. Yang saya tanyakan tadi, ikhlasnya, cara merawat ikhlasnya tadi seperti apa? Maaf kalau ngomongnya Mbak April. Terima kasih Kak Aca, Bapak Is. Terima kasih Kak. Untuk tepuk tangannya dong buat Kak April. Terus juga kakak yang di sebelah sana, silahkan angkat tangannya tadi. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, selamat malam Prof, selamat malam Kak Aca. Halo. Sebelumnya perkenalkan saya Hafiz dari Cirebon. Di sini saya sebagai mahasiswa baru 1 semester. Iya. Jadi saya ingin bercerita sekaligus bertanya. Jadi saya punya guru di SMA. Dia itu salah satu yang bisa dijadikan role model bagi saya. Karena pertama dia itu punya 3 anak. Anak pertamanya itu dia kena kayak penyakit yang nggak bisa disembuhin, autoimun kalau nggak salah. Jadi dia tuh cukup parah, dan terakhir saya dapat kabar duka dari beliau, suaminya itu meninggal. Kemudian terakhir tadi malam saya lihat di IG ada ada kasus seorang istri, ada perempuan, dia itu bekerja sebagai ojol, terus dia nggak sengaja di SPBU itu dia melihat suaminya itu sedang berselingkuh gitu. Nah itu kan saya lihat ada dua kondisi yang berbeda. Dari yang satu, guru saya ini dia sangat setia kepada suaminya dan keluarganya, tapi di satu sisi ada seorang keluarga yang bisa dibilang dia
punya masalah gitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita itu menghadapi masalah kita, tapi kita tetap harus berinteraksi sosial. Kita harus bisa mengeluarkan energi positif di depan teman kita, di depan keluarga kita. Itu. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hafid. Oke, ini ada 3 pertanyaan untuk Kak Aca yang ada juga kita akan minta Bapak Is juga Iya. untuk menjawab dan juga memberikan kesimpulan dan jawaban akhir juga ya. Jadi kita mulai dari Kak Aca dulu. Ya ini dari Kak Aroma dari Game Wonosobo. Pertanyaannya adalah apa itu penerimaan diri? Silahkan Kak Aca. Iya, makasih Mbak Wicil. Ya, jadi sebetulnya jawaban itu nanti ada di buku berikutnya. Jadi promo ya. Boleh. Insya Allah tahun depan Mbak. Tapi buat Aca sendiri, buat aku sendiri, penerimaan diri itu aku selalu ingat kata salah satu ulama bahwa yang tadi udah aku bilang, intinya adalah kita harus yakin bahwa emang hakikat kehidupan tuh masalah gitu. Karena emang dunia itu tempatnya lelah gitu. Jadi kita nggak bisa bersantai-santai. Ini bukan kata aku, tapi kata para ulama dan ahli-ahli ilmu. Jadi emang kita harus yakin itu dulu sih. Karena kalau kita nggak yakin tempatnya dunia itu adalah suatu masalah dan juga dunia itu tempatnya lelah, maka kita akan hancur sih gitu. Dan itu salah satu yang bikin aku juga lagi berjuang untuk melek dan menerima bahwa ya emang nggak bisa bersantai-santai di sini gitu. Sampai akhirnya aku juga yakin dan hancur tuh kan kita bisa berkali-kali ya. Apalagi ketika kita mengekspor lewat media tulis gitu. Aku percaya banget bahwa setiap barisan-barisan dalam tulisan kita itu merupakan cerminan diri kita gitu. Jadi apapun yang kita tulis, apapun yang kita ekspresikan lewat media apapun, itu mencerminkan apapun perasaan kita gitu. Dan sekali lagi, apa penerimaan diri ketika aku yakin bahwa ketika aku berkali-kali hancur, tapi anehnya Allah selalu membuat kita bangkit lagi. Entah itu dari mana asalnya gitu. Jadi menurut aku itu adalah sebuah penerimaan diri ketika yakin yang paling mencintai kita, ya siapa lagi kalau bukan pencipta kita gitu. Karena akan ada banyak pengharapan-pengharapan yang besar ketika kita berharap sama siapapun itu gitu. Dan itu pasti kita semua pernah ngelewatin gitu. Dan ketika hasilnya bahagia, alhamdulillah tuh. Tapi ketika hasilnya ternyata nggak sesuai apa yang kita mau, ya bukan berarti kita harus hancur kan gitu. Mungkin iya berkali-kali, tapi nggak berarti kita harus melepaskan diri kita sendiri gitu. Dan itu sih yang aku yakinin, penerimaan diri adalah ketika kita yakin bahwa emang di dunia ini bukan tempat main-main, emang buat lelah sih Mbak. Saya juga lelah sekarang. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah atas pertolongan Allah, saya bisa di sini sama Mbak Wicil, sama Pak Faiz. Dan kita semua bisa berkumpul di sini dengan adanya tadi getaran. Saya kira begitu. Masya Allah. Terjawab ya Kak Aroma ya. Semoga buku yang sedang ditulis juga lancar. Semoga juga Iya, semoga dimudahkan, dilancarin, dan semoga bisa menginspirasi tulisan-tulisannya dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin, luar biasa. Masih dengan Kak Aca, pertanyaan kedua dari April dari Kulon Progo. Kak Aca, bagaimana merawat ikhlas? Oke. Sejujurnya itu bukan kapasitas saya Mbak untuk jawab. Sebenarnya lebih ke sebelah kanan pertanyaan ini. Lebih ke ahli ilmu yang bisa menjawab. Tapi lagi-lagi ini lebih sharing aja sih. Saya nggak pernah menjaga dan merawat ikhlas saya. Karena yang tadi saya bilang, saya berkali-kali juga hancur dalam hidup saya. Aduh, kenapa sih jadi begini? Ini jadi jalan air mata gini dong. Saya juga berkali-kali hancur dalam hidup saya gitu. Tapi ya mungkin yang tahu hanya saya aja. Mungkin anak-anak saya, keluarga saya gitu. Walaupun saya tahu di luar sana juga saya ini nggak ada apa-apanya ujiannya gitu. Makanya saya ingat banget waktu itu pernah salah satu guru saya pernah bilang sama saya, Cak, saya nggak suruh kamu untuk bersabar, tapi saya suruh kamu untuk bersyukur. Karena peluang bahagia kamu tuh besar, Cak. Jadi alangkah baiknya kalau kamu bersyukur. Itu sih.
Semoga itu bisa menjawab ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Aca, Kak April. Semoga ini jadi penyemangat dan juga kehangatan buat Kak April. Kak April nggak sendirian, ada kita semua yang hadir di sini untuk Kak April dan juga buat teman-teman semua. Baik, sebelum ke Pak Faiz ya, pertanyaan terakhir. Baik, Mas Agus boleh isunya. Enggak, belum keluar kok. Nahan. Jaga-jaga. Dan bendunganya masih kuat ya. Baiklah, ini dari Hafiz dari Cirebon, seorang mahasiswa baru di Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta. Ini juga mungkin relate banget untuk Kak Aca, bagaimana kemudian kita harus tampil di sosial, harus dituntut baik-baik aja, Kasih Mas. tapi juga mungkin ada banyak duka dan ada banyak masalah di hidup kita, bagaimana mengatasinya silakan ya. Mas Hafiz, makasih banyak pertanyaannya gitu. Saya menjalani profesi saya ini kurang lebih dari tahun 2007 ke 2005 gitu. Sampai akhir alhamdulillah saya masih dikasih hidup sama Allah sampai detik ini gitu. Dan saya belajar banyak bahwa emang ada momen-momen di mana kita harus bersandiwara. Bersandiwara tuh bukan berarti kita jadi membohongi diri kita ya, tapi bersandiwara untuk kebaikan orang banyak gitu. Kebaikan yang saya maksud adalah kita nggak perlu harus selalu mengumbar segala kesedihan kita. Kita nggak harus perlu, orang tuh nggak harus mulu tahu tentang bagaimana berdarah-darahnya kita atau hancurnya kita di belakang. Seperti yang tadi Mas Hafiz bilang, guru Mas Faiz yang Masya Allah tadi. Menurut saya guru Mas Faiz tuh Masya Allah sih. Kebayang nggak? Beliau punya ujian yang besar, tapi beliau harus setiap hari ngajar murid-muridnya dan harus ngurus semua muridnya. Sementara di belakang sana, beliau lagi berjuang berdarah-darah untuk ujian beliau gitu. Jadi kita sebagai penonton, kita cukup hargain aja. Dengan menghargai mereka, saya yakin mereka udah sangat-sangat terbantu gitu. Dengan kita nggak mengusik masalah mereka, kalau mereka nggak cerita ya. Karena memang ada beberapa orang-orang tuh yang nggak berisik ketika menghadapi masalahnya gitu. Nggak selalu mereka harus cerita, nggak selalu mereka harus, lo tau gak sih gue tuh punya ujian nih, parah banget ujian gue. Misalnya kayak, lo tau gak gue tuh baru selingkuh sama laki gue misalnya. Bukan aku ya, aku alhamdulillah juga, alhamdulillah enggak. Mantan suami saya baik banget. Ya, ini bukan tentang saya lagi-lagi. Tapi ya gitu, misalnya ya contoh mungkin bisa saya ceritain tentang diri saya. Saya dan mantan suami saya sama-sama public figure gitu. Dan kita berdua sepakat kita nggak pernah mau menceritakan sampai detik ini apa yang terjadi sama kita berdua. Gitu. Karena menurut saya ini benar-benar kesepakatan yang memang cukuplah kita yang tahu gitu. Dan kita nggak perlu harus bercerita ke mereka semua. Untuk apa? Bisa jadi itu bisa memuaskan rasa hawa nafsu teman-teman semua. Dan akhirnya nggak ada juga keuntungannya gitu, akan jadi kerugian juga buat mereka gitu. Dan gimana caranya supaya saya bisa tetap positif, karena menurut saya banyak kerugian kalau saya menyebarkan kesedihan dalam aib-aib saya gitu, nggak ada dampak yang positif juga gitu. Apalagi kalau saya cerita di sini tentang masalah hidup saya, kan nggak mungkin. Jadi gini loh, aku tuh kan nggak ada untungnya gitu buat teman-teman juga. Kalau udah tahu juga cuman oh iya dia ternyata gini ya, malah jadi gunjingan omongan, terus nggak berdampak baik juga buat kehidupan kalian kan. Terus kalian juga nggak akan mau contoh kayak saya kan, ujian saya gitu, ujian aku juga iya dia ternyata begini ya, kita contohin yuk. Nggak mungkin juga gitu. Jadi yang paling penting diingat adalah gimana caranya supaya kita bisa tetap tampil baik, tampil positif. Ini lagi-lagi bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi dari pengalaman saya sejauh ini saya berdiri di profesi saya sebagai public figure adalah yakin aja. Cukuplah Allah tuh udah menutup aib-aib kita. Kenapa kita harus ngumbar? Padahal ibaratnya semesta, maksudnya yang punya semesta aja itu udah nutup rapat-rapat gitu. Ngapain lo buka? Gitu. Intinya itu sih, yakinin diri itu. Dan gimana caranya supaya positif? Ya udah, terus yakin bahwa ini nih yang ada di hadapan kita adalah orang-orang yang mengapresiasi kita gitu, orang-orang yang menghargai kita, yang mereka nggak perlu tahu keberisikan kita di belakang hidup kita gitu. Jadi yakin aja bahwa uh, dengan kita bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang, berarti sang semesta tuh lagi Allah tuh lagi memberikan kita celah untuk kita lupa sejenak sama masalah kita.
dan kita bisa ngasih sesuatu yang positif yang ada dalam diri kita gitu. Karena kalau kita udah bawaannya udah sebel, udah kesel terus, udah marah, apa yang bisa kita bawa positif untuk mereka gitu. Apalagi ya ini depan teman-teman semua kan saya harus ini dong, harus membuat getaran, lagi-lagi getaran seperti Pak Faiz bilang, karena nggak mungkin aku ceritain kesedihan aku apa yang teman-teman dapat gitu. Jadi itu sih, yakinin bahwa saya pasti bisa, insya Allah atas izin Allah harus bisa ngasih manfaat dan dampak yang baik untuk teman-teman gitu. Kalaupun jelek, at least dengan kehadiran saya di sini, mudah-mudahan ini menjadi suatu yang baik yang bisa saya perjuangkan, bisa duduk di sini. Tapi kalaupun teman-teman dapat manfaatnya, masya Allah gitu. Jadi itu sih intinya, kita nggak perlu memberikan atau mempersembahkan kesedihan-kesedihan atau aib-aib kita, karena itu bentuk kerugian yang nyata. Bismillah, mudah-mudahan itu bisa menjawab, tapi lagi-lagi Kak Faiz yang menjawab. Baik. Gitu ya Mas Hafiz ya. Baiklah. Nah ini Kak Aca, saatnya kita ngaji ini ya. Iya, makanya ini coba tolong Pak, saya juga mau tahu nih. Iya Pak, ini ada 3 pertanyaan yang mungkin mewakili kita semua, yang kadang-kadang di dunia ini kita masih sering tersesatnya. Pak izin boleh Ya. Pak disampaikan soal penerimaan diri, ikhlas, dan bagaimana kontrol diri kita di hadapan banyak orang dengan segala duka-duka yang kita miliki. Monggo silakan Pak Faiz. Oke. Oke, baik. Ya, saya tanggapi semampu saya ya. Karena kondisi setiap orang bisa beda-beda. Yang jelas memang hidup ini dan masalah itu satu paket. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah. Saya lupa itu pernah baca di Instagram maupun Twitter itu. Agak lucu sih kalimatnya. Ya memang wajar hidup kita diselimuti masalah karena kita manusia. Kalau diselimuti wijen berarti kita udah. Baik. Yang pertama begini ya, ini untuk tiga-tiganya saja. Ayo kita belajar sedikit. Pertama dari Rasulullah. Ini sekaligus menghadapi masalah, sekaligus rumusnya ikhlas, termasuk pertanyaannya Mas Hafid tadi. Ada satu babak kehidupan Rasulullah yang paling pahit, paling menyesakkan. Jadi ada satu momen ketika Rasulullah itu ditinggal pamanda tercinta, kemudian ditinggal istri tercinta, Sayyidah Khadijah, itu sudah pahitnya luar biasa. Setelah itu Rasulullah dakwah ke satu daerah namanya Taif. Ditolak dakwahnya, dimaki-maki, dikejar-kejar, dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan di hadis itu sampai kepala beliau ditaburi pasir. Jadi mungkin dan beliau harus lari karena dikejar-kejar. Kemudian beliau sembunyi di salah satu kebun kurma miliknya orang Yahudi. Di situ terus beliau bermunajat. Ini cerita ini teman-teman mesti ngerti ya. Jangankan manusia, sampai malaikat saja tidak kuat melihatnya. Ada cerita malaikat penjaga gunung itu hadir pada Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau engkau mengizinkan, gunung ini aku ambil, aku timpakan ke mereka yang ada di Taif itu. Jadi malaikatnya saja siap. Ya untungnya Rasulullah yang ditawari gitu, saya tidak jamin kalau teman-teman mengalami terus ditawari itu mesti yo wis ayo mesti gitu ya. Ya untungnya kok Rasulullah yang ditawari gitu. Jadi Rasulullah terus menolak karena beliau tahu mereka itu orang-orang yang tidak tahu fa'innahum la ya'lamun. Tidak apa-apa, nanti pada akhirnya mereka akan jadi orang baik. Tapi bukan ini poinnya untuk ketemu ikhlas tadi. Beliau ini bermunajat seperti ini pada Allah. Bahasa Indonesianya nggih. Ya Allah, aku tidak tahu mau engkau bawa kemana aku ini. Mau engkau bawa ke depan musuh-musuhmu, ataukah mau engkau bawa ke depan orang-orang menuju kebahagiaan. Terus ada satu kalimat yang menarik yang terakhir ini. Kata beliau, terserahlah, aku mengalami apa saja tidak masalah. Sepahit apapun aku tidak masalah. In lam takun alayya wadabun fala ubali. Jadi kata Rasulullah, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak masalah.
Jadi ini kalimat ini boleh dipakai teman-teman, ditulis besar-besar di kamar juga ndak apa-apa. Ya Allah, in lam takun alayya wadabun fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku ndak peduli. Mungkin pahit sampai aku berdarah-darah, sampai aku menangis, sampai aku tersungkur-sungkur jatuh, ndak apa-apa. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah. Ini mungkin satu jalan ya teman-teman untuk kalau bahasa filsafat itu mentransendensikan luka. Jadi mengangkat luka itu langsung ke hadirat Allah. Karena memang kata Maulana Jalaluddin Rumi, luka adalah rekahan tempat cahaya Allah bisa masuk dalam diri kita. Jadi Maulana Jalaluddin Rumi menggambarkan kita itu dalam kondisi normal biasanya seperti wadah yang tertutup. Biasanya kalau enak hidup kita, kita lupa pada Allah. Kita tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan pokoknya mau enak, nyaman. Tapi begitu kita mendapat masalah, mendapat luka, baru kita sadar. Maka kata beliau, luka itu adalah rekahan. Luka itu adalah pecahan tempat cahayanya Allah bisa masuk. Kalau tidak ada luka itu tidak ada celah cahayanya Allah bisa masuk. Itu filosofinya Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman. Alhamdulillah, ya Allah, engkau masih peduli padaku. Coba aku diberi enak terus, diberi nyaman terus. Mungkin tidak sedekat ini aku denganmu. Karena biasanya kita itu semakin ingin dekat pada Allah ketika semakin banyak luka. Ada cerita yang saya ingat. Menarik juga tadi saya singgung sedikit ya. Dari Robiah Al-Adawiyah. Jadi satu ketika beliau ini berjalan, terus jatuh, berdarah, tangan dan kaki beliau. Terus beliau bilang, Alhamdulillah. Temennya negur, wahai Robiah, kalau jatuh kayak gitu bukan Alhamdulillah, tapi Innalillah. Jawabannya Robiah, loh gimana aku ndak seneng? Masih disapa oleh kekasihku. Jadi sedikit luka tadi terjemahannya Robiah Al-Adawiyah, Allah masih menyapaku, Allah tidak cuek padaku. Karena yang paling pahit dalam hidup ini dicueki oleh Allah. Iya, dicueki itu perasaan saya itu nuakal, perasaan saya itu banyak dosanya. Kok enak-enak saja itu hidup saya. Jangan-jangan kita dicueki sama Allah, tidak peduli lagi sama kita. Dan itu kalau menurut para sufi itu hidup yang paling pahit. Jadi hidup yang dicueki oleh Allah. Makanya tadi terakhir dari madhab, saya mendengar nama Hafid itu teringat sufi besar dari Persia. Namanya Syekh Hafid As-Sirazi. Beliau punya satu puisi yang di antara puisinya ada satu kalimat yang paling saya ingat. Jadi puisi ini menegur dirinya sendiri. Wahai Hafid, pernahkah engkau merindukan Allah? Ini kalimat ini hanya satu kalimat, tapi maknanya sangat dalam. Kadang-kadang kita mendapat banyak luka pun masih belum ingat Allah, masih belum rindu Allah. Yang kita rindukan hanya solusi dari masalah. Yang kita rindukan hanya jalan keluarnya, kenyamanan kita kembali. Padahal kata Syekh Hafid tadi, banyak luka, banyak masalah itu semoga mengingatkan kita pada Allah. Tapi kadang-kadang kita juga tidak ingat. Maka beliau menegur dirinya sendiri, wahai Hafid, pernahkah engkau merindukan Allah? Coba kita tegur diri kita sendiri ya masing-masing. Pernah enggak kamu rindu? Rindu sekali saya sama Allah. Pingin segera ketemu. Oh kita itu dipanggil bolak-balik kadang ya enggak gerak. Apalagi rindu. Nah itu mungkin sehingga Allah sering negur kita, ngasih masalah. Karena Allah rindu dengan kita. Itu yang tadi membuat Robiah, Alhamdulillah. Saya agak lupa denganmu, sekarang kau yang menyapaku. Ini cara kita yang mendekat pada Allah. Terakhir tadi Mas Hafid tanya, Pak, gimana Pak kita bisa tetap tidak memperlihatkan masalah, kesedihan? Ya bagi saya ini kalau pakai teori psikologi ya. Secara psikologi manusia itu mengejar 3 hal. Yang pertama pleasure, yang kedua good life, yang ketiga meaningful life. Pleasure itu orang ingin senang,
ingin enak, ingin nyaman. Ini level rendahnya kebahagiaan. Boleh kok, enggak apa-apa. Orang ingin senang, ingin nyaman, ingin enak. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu good life. Orang ingin hidup yang baik. Hidup baik itu ya hidup diiringi kebaikan. Saya bisa sabar, saya bisa bersyukur, saya bisa dekat dengan Allah. Ini good life. Tapi ada satu lagi yang ketiga, ini yang paling tinggi, namanya meaningful life. Hidup yang bermakna bagi orang lain. Nah, kenapa sih Pak kita kok harus tetap baik padahal kita ini tercapek-capek dalam diri saya, kok harus tetap senyum, tetap baik pada orang? Karena ada dorongan dalam diri kita, seperti apapun kita kalau bisa ya hidup secara meaningful, hidup secara bermakna. Aku boleh tidak bahagia, tapi kalau bisa ya aku bisa membahagiakan orang lain. Jangan sampai masalahku terus merembet jadi masalahnya orang lain, melibatkan orang lain. Kenapa? Aku ingin hidup yang lebih bermakna, memberi yang terbaik pada orang lain. Ini kalau bahasa kemudian orang menyebutnya dengan dasar cinta. Untuk bisa meaningful life, ya kita harus bisa mencintai. Hanya orang yang mencintai sesamanya bisa meaningful life. Maka gurunya Mas Hafid tadi itu ya orang yang memang cinta pada murid-muridnya, cinta pada yang beliau ajarkan sehingga menginginkan yang terbaik untuk yang dicintai. Itulah meaningful life. Dan tadi ada pertanyaan ikhlas, orang yang mampu sampai ke puncaknya ikhlas adalah orang yang mencintai. Orang ikhlas itu, orang cinta itu orang yang sudah terbebas dari kungkungan egonya. Yang difikirkan bukan aku lagi, tapi yang difikirkan yang dicintai. Nah, orang ikhlas itu orang yang fokusnya pada Allah saja, bukan aku lagi. Itu ikhlas. Jadi apa yang diinginkan Allah, apa yang membuat Allah ridho, itu fokusku, bukan aku. Bukan aku yang sedang senang atau aku yang sedang pahit sakit. Tapi fokusku hanya pada bagaimana yang membuat Allah ridho. Contoh paling simpel, ikhlas itu coba cintanya ibu pada anak-anaknya. Itu kan ikhlas. Dia tidak pernah mikir akunya. Aku dapat pahit tidak apa-apa, tapi anakku jangan. Yang ada di pikirnya hanya yang dicintai, bukan dirinya. Nah, cinta pada Allah yang kita sebut ikhlas juga begitu. Yang ada di pikiran kita bukan aku lagi. Tidak apa-apalah, asal engkau ridho ya Allah. Seperti Rasulullah tadi. In lam takun alayya ghadabun fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Tidak apa-apa hidupku pahit, tidak apa-apa hidupku susah. Engkau saja yang aku harapkan. Baik, saya kira itu ya. Untuk fixing. Masya Allah. Udah Pak Faiz ngomong aja Pak. Oke. Pak. Ini luar biasa ya teman-teman. Apa yang disampaikan Pak Faiz ini luar biasa banget. Tapi belum tentu kita bisa dengan mudah sampai di titik itu. Tapi semoga kita tetap bersemangat ya untuk bisa berada di sisi ikhlas, kemudian bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita. Tepuk tangannya buat Pak Faiz dan juga Kak Aisyah.